Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, siswa-siswiku kelas 6 MI Muhammadiyah PJ. Masih dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan sedikit menjelaskan mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi mengenal Quran Surat Al-Alaq, yang artinya segumpal darah. Anak-anak, perlu kalian tahu, Arab pra-Islam, berarti Arab sebelum datangnya Islam, itu dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana masyarakat masih senang berperang, suka berkelahi, minum minuman keras, bahkan sampai membunuh anak bayi, khususnya bayi perempuan yang baru lahir. Ini kan sangat tidak manusiawi, sehingga membuat Nabi Muhammad merasa gelisah, merasa gundah gulana, sehingga mengilhami Nabi Muhammad untuk berkholwat di Gua Hiro. Nah, tujuannya apa? Nabi Muhammad ingin berkholwat di Gua Hiro. Beliau ingin mendapat petunjuk agar dapat merubah masyarakat Arab supaya terbebas dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengutus malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira. Ketika itu Nabi Muhammad sedang tertidur di dalam gua. Kemudian malaikat Jibril datang menjelma menjadi sesosok manusia. Kemudian malaikat Jibril membawa kitab yang dilipat dengan sehelai kain sutra. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan Iqra. Kemudian Nabi Muhammad terbangun. Nah, ketika Nabi Muhammad terbangun, Nabi Muhammad badannya bergetar. Nah, disitulah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Menyampaikan wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekaligus menjadikan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, menjadi Rasul. Rasul yaitu orang yang mendapat wahyu untuk dirinya dan disebarluaskan untuk umatnya. Nah, isi dari wahyu pertama kali turun berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pak Guru bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia
yang tidak diketahuinya. Dari ayat 1 sudah jelas bahwa Allah menyuruh manusia untuk bacalah, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, supaya pintar, menguasai banyak ilmu pengetahuan. Namun jangan lupa, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jangan sampai kita pintar, tapi kita tidak benar. Itu jangan sampai. Kemudian ayat kedua, artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sesuai dengan nama suratnya, Al-Alaq, segumpal darah. Ya, Arab waktu itu, bahkan seluruh dunia, belum ada namanya teknologi yang dapat membuktikan bahwa manusia itu sebelum lahir berasal dari segumpal darah. Namun Al-Quran sudah menuliskannya, sudah membuktikannya bahwa manusia tercipta dari segumpal darah. Segumpal darah ini datangnya dari mana? Segumpal darah ini datangnya dari dua orang yang menikah dan mereka mempunyai anak. Sebelum anaknya lahir, itu di perut ibunya bermula dari segumpal darah. Sebelum segumpal darah melalui setetes mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, membalut tulang belulang, kemudian dibalut kulit, dan menjadi seorang bayi yang siap lahir ke dunia. Itulah penciptaan manusia yang sudah diketahui Al-Quran sebelum ilmu kedokteran dipelajari pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian ayat yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ditegaskan lagi bahwa kita harus menuntut ilmu. Bacalah, menuntut ilmu lah. Tapi ingat, jangan menuntut ilmu yang tidak baik. Contohnya ilmu ngepet, ilmu mencopet, itu sangat tidak baik itu. Bahkan disalahkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh agama. Dan arti yang keempat, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, al-qalam, pena. Kemudian arti yang kelima, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur hingga membentuk satu mushaf. Di dalam satu mushaf itu berisi pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa hingga mengetahui apa-apa, tentunya dengan belajar. Ya, itu isi dari wahyu yang pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Secara keseluruhan, surat Al-Alaq itu termasuk ke dalam surat Makkiyah, terdiri dari 19 ayat dan termasuk ke dalam urutan di dalam Al-Quran itu urutan nomor 96. Ya, seperti itu kita mengenal surat Al-Alaq mulai dari diturunkannya kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril hingga kita mengetahui arti dari setiap ayat tersebut. Ya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Cukup sekian dari Pak Guru. Semoga kalian memahaminya apa yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salah datangnya dari khilaf Pak Guru dan banyak kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.